Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aisyah yang berbahagia. Selamat datang di serial podcast Ramadan Keluarga Sehat Sakinah untuk Semua. Bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Saya Razani Fauzia Albone dan di episode kali ini kita akan membahas Ramadan momen perubahan gaya hidup bersih dan sehat. Nah, sahabat Aisyah, bulan Ramadan ini bukan hanya sebagai momen untuk beribadah, tetapi juga menjadi momentum yang sangat penting dalam memperbaiki pola hidup bersih dan juga sehat. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan manfaat terkait spiritual saja, tetapi juga kita mendapatkan dampak positif dari kesehatan tubuh dan juga jiwa kita. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana Islam mengajarkan kebersihan dan juga kesehatan, dan bagaimana ilmu kedokteran mendukung manfaat puasa. Bersama dengan Ibu Dr. Eko Rini Listiawati, Magister Manajemen Rumah Sakit, yang akan berbincang mengenai prinsip-prinsip Islam dalam kebersihan dan juga kesehatan. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta beliau juga merupakan Ketua Divisi Pemberdayaan Masyarakat Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Pastikan sudah siap untuk mendengarkan karena ini topik yang sangat menarik untuk dibahas. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bagaimana Usi. kabarnya? Alhamdulillah Luar baik. biasa, Ya, sehat luar biasa hari ini. luar biasa. Moga disapa dulu Ya, sahabat Aisyah, Dok. eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aisyah yang saya cintai dimanapun berada. Bisa saja ini selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Semoga puasa kita hari ini dan selanjutnya selalu lancar dan kita saling mengajak pada kebaikan. Baik, Dok, kita ini kan sudah hari ke-8 berpuasa dan saat ini kita akan membicarakan terkait kebersihan dan juga kesehatan yang akan berhubungan dengan puasa Ramadan ini. Nah, di dalam Islam itu kan mengajarkan kita untuk menjaga hal-hal tersebut, kebersihan dan juga kesehatan. Sebetulnya itu apa makna kebersihan dan juga kesehatan dalam Islam? Kemudian bagaimana sih hubungannya dengan puasa Ramadan ini? Satu lagi ya, Dok, jadi 3 pertanyaan ini agak menumpuk. Jadi, bagaimana pula caranya kita itu bisa menjaga kebersihan dan juga kesehatan agar tetap nyaman dalam menjalankan puasa Ramadan. Ya, terima kasih Mbak Usi dan, sahabat Aisyah yang saya sayangi. Dalam Islam, kebersihan itu memiliki makna yang sangat mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru satrul iman." Ada di dalam hadis riwayat Muslim ya. Dan selain itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, mensucikan diri ini salah satunya adalah kebersihan. Mhm. Nah, bagaimana manfaatnya di dalam berpuasa? Puasa tidak hanya mensucikan atau membersihkan diri kita secara fisik, Mhm. tetapi juga secara spiritual. Mmm. Setidaknya ada 3 hal yang kita dapatkan pada saat kita berpuasa. Yang pertama adalah detoksifikasi alami. Yang kedua, menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Dan yang ketiga, Mbak Usi, adalah regenerasi sel. Mhm. Nah, apa yang terjadi pada 3 hal ini? Mhm. Pada detoksifikasi alami, tubuh itu saat tidak mendapatkan asupan Makanan. makanan, maka organ-organ kita seperti hati, ginjal itu akan, meningkatkan efektivitasnya atau bekerja lebih efektif Mhm. dalam membuang zat-zat yang tidak berguna dari tubuh kita. Nah, termasuk di dalamnya adalah racun. Mmm. Kemudian yang kedua yang saya sebutkan tadi, menjaga keseimbangan metabolisme. Nah, puasa itu mengatur terutama kadar gula darah kita, Mmm. sensitivitas dari insulin yang ada di tubuh kita, sehingga akan membantu kita mencegah terjadinya diabetes. Mmm. Nah, yang ketiga adalah regenerasi sel. Di dalam studi ilmiah itu menunjukkan bahwa puasa meningkatkan proses autofagi. Apa itu proses Mhm. autofagi? Yaitu proses di mana tubuh itu membersihkan sel-sel yang rusak dan Oh. sel-sel yang sudah tidak berguna. Nah,
pertanyaan ketiga nih tadi yang Mbak Usi, karena Bagaimana pertanyaannya caranya gitu banyak ya? ini. Nah, bagaimana kita, cara kita untuk, di dalam puasa Ramadan ini untuk menjaga kebersihan diri? Nah, di dalam, riwayat hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, Maha Bersih dan menyukai kebersihan." Nah, dalam konteks ini saat kita berpuasa, setidaknya kita bisa melakukan 3 hal. Mhm. Yang pertama adalah menjaga kebersihan mulut. Mmm. Sering kita merasa bahwa pada saat, berpuasa bau nafas kita nggak sedap Betul ya. betul dok. Nah, ini bagaimana kita menjaga kebersihan mulut? Mhm. Dengan gosok gigi, Mhm. dengan berkumur, itu Mhm. salah satu upaya kita menjaga kebersihan mulut. Kemudian yang kedua, kebersihan tubuh. Kadang puasa menjadi alasan kita untuk malas-malasan, Mhm, betul sekali. nggak mau ngapa-ngapain, Mhm. padahal ini kesempatan bagi kita. Nah, bagaimana kita menjaga kebersihan tubuh kita? Dengan mandi secara rutin, Mhm. maksudnya kalau biasanya kalau di Indonesia itu mandi 2 kali sehari ya. Iya. Nah, mandi 2 kali sehari, mengenakan pakaian yang bersih, kemudian juga mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Ini merupakan upaya kita untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang tidak boleh lupa adalah kebersihan lingkungan. Mhm. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita? Membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, membatasi sampah yang daur ulangnya itu lama misalnya, Mhm. penggunaan plastik dan lain sebagainya, itu merupakan upaya kita untuk menjaga kebersihan Kebersihan. lingkungan. Mhm. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab 3 pertanyaan Mbak Usi tadi nih. Yang numpuk banyak sekali ya, Iya, Dok, ya. betul. Tadi yang kedua, Dok, menjaga kebersihan tubuh. Indonesia kalau di Indonesia mandinya 2 kali, tapi kadang-kadang yang 1 kali, Dok. Karena biasanya karena puasa, lebih milih tidur habis sahur, tidurnya sampai siang, terus nanti mandinya hanya Mandinya sore. dirapel Iya, gitu ya? capek. Biasanya seperti itu. Nah, Mhm. tadi juga saya, menyimak terkait manfaat puasa. Salah satunya tadi ada detoksifikasi alami begitu ya, Dok, ya, di dalam tubuh, yang di mana tubuh ini tidak mendapatkan asupan makanan sehingga bisa lebih maksimal kerjanya untuk mendetoksifikasi gitu ya, Dok, Iya, ya. Nah, betul. lantas bagaimana cara kita untuk, dapat meningkatkan pola makan yang lebih sehat selama puasa Ramadan? Iya, pertanyaan yang bagus ini Mbak Usi ya, dan, jawabannya nggak mudah ini. Karena makan itu sering kita itu lapar mata pada saat Betul, berpuasa, mhm, terutama pada saat sore menjelang menjelang berbuka, berbuka. betul, Itu kalau kita ke pasar pengennya semua dibeli, kayak diborong. gitu. Nah, diborong semuanya. Padahal begitu kita berbuka, sedikit saja kita sudah merasa kenyang, Kenyang, sehingga terjadilah mubazir di mhm situ. mhm. Allah, di dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Nah, ini jelas yang ada di dalam perintah Oh, Al-Qur'an ya. Eee, Nafsu tadi harus bisa kita kendalikan, mhm belanjanya banyak mhm, menjelang puasa, apalagi kalau kita, ke tempat apa ya, yang betul. jualan Iya, untuk buka street food-nya puasa ya, bener. street food menjelang Masjid buka puasa Jogokaryan itu, ya, Dok. itu semua ingin kita beli. Nah, puasa sebenarnya membantu kita untuk pola makan yang lebih sehat, mengurangi kebiasaan yang berlebihan dan lebih memilih makanan yang berkualitas. Nah, harapannya seperti itu, kita makan hanya 2 kali sehari pada saat puasa. Nah, di mana kita mencoba dengan 2 kali makan itu, makan yang kita makan adalah yang berkualitas. Nah, kalau biasanya kita dari subuh sampai maghrib itu makannya banyak sekali. Mhm. Apalagi di Indonesia setiap rapat ada Iya, konsumsi ini Mbak selalu Usi. sarapan nanti sampai di Iya, rumah, kemudian snack makannya ada pagi, snack pagi, nah makan siang, snack komplit lah sore. kayak gitu. Iya. Nah, di dalam, eee hadis itu ada hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah yang diriwayatkan beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah manusia memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya.
Mhm. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk sekedar menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiganya adalah makanan, sepertiganya adalah minuman, dan sepertiganya adalah udara. Nah, Mhm. Islam secara sangat cantik sudah Iya, mengatur betul betul. kita kayak gitu. Hanya saja kita yang masih tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Nah, secara Betul. medis setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan pada saat makan, menjaga pola makan Mhm. pada saat Ramadan atau puasa. Yang pertama adalah hindari makanan dengan lemak yang tinggi Mhm. dan gula yang tinggi. Mhm. Ya, mengapa? Karena ini dapat menyebabkan lonjakan pada kadar gula darah kita. Ya, Mmm. kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang kaya serat, ya, seperti sayuran dan buah-buahan. Mhm. Nah, kemudian yang ketiga, menghindari gorengan, ini lemak Waduh lagi, kayak aduh, gitu. susah itu Ya, sebenarnya, ini Dok. yang susah ya. Dan makanan cepat saji Mmm. yang meningkatkan risiko kolesterol Mhm. dan obesitas. Mhm. Jadi harusnya kalau mengatur pola makan ini, kondisi kesehatan kita lebih baik. Mhm. Satu, makanan kita berkualitas. Mhm. Dua, kita tidak makan berlebihan. Mhm. Dan yang ketiga, kita makan sesuai dengan Porsi. porsi kita, Mhm. bagaimana karbohidratnya, Mhm. bagaimana lemaknya, Mhm. proteinnya, Mhm. kemudian kadar gula, serat, dan lain sebagainya. Jadi Mhm. komposisinya itu kita atur menjadi lebih bagus. Mhm. Tapi yang Demikian sering Mbak kita Uce. lihat itu kan, Dok, ya, satu orang itu tempengannya ada 4 tas kresek gitu, Dok. Oh iya, dan kalau Isinya nggak ada gorengan nggak puas kayak iya, gitu ya, tidak betul. mungkin itu sepertinya, Dok, kalau tidak ada gorengan dan juga pasti ada es teh. Kolak-kolak ya, Nah, cola, kolak yang es teh, manis kayak es gitu. cendol, iya. Waduh, membicarakan makanan ini, Dok. Baik, itu Dok, tadi kan, apa namanya, sudah dibahas terkait bagaimana untuk pola hidup sehatnya, terus terkait dengan kebersihan dan juga tadi makanan. Nah, sekarang kalau untuk tidurnya bagaimana, Dok? Karena memang banyak sekali seperti tadi yang saya sampaikan ya, Dok, setelah sahur itu tidur, banyak yang memang ketika puasa itu memanfaatkan dengan tidur, dalihnya adalah tidur itu kan pahala. Alah. Nah, gitu loh, Dok. Bagaimana ini, Dok, cara kita mengatur, pola tidur yang sehat selama bulan Ramadan? Ya, terima kasih Mbak Usi. Kadang-kadang itu memang menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan pada saat kita berpuasa kayak gitu ya. Iya. Memperbanyak tidur Iya, kayak gitu. betul. Nah, padahal, memang tidur itu menjaga energi selama Ramadan, Mhm. tapi bukan berarti selama menjalankan ibadah puasa Ramadan itu lebih banyak tidurnya, kayak gitu Betul. ya. Rasulullah mencontohkan pola tidur yang baik pada saat Ramadan, yaitu tidur lebih awal, tapi bangun malam untuk Mhm. menjalankan sholat malam. Mmm. Jadi contoh yang diberikan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, dari perspektif kedokteran atau Mhm. kesehatan seperti apa? Pertama, pola tidur yang cukup, ya, bukan yang banyak ya. Mhm. Tidur yang cukup itu menjaga daya tahan tubuh. Cukup dan berkualitas ya, Ya, Dok, ya? cukup dan berkualitas. Mhm. Kemudian yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan fungsi otak. Kemudian yang ketiga, mencegah kelelahan dan stres. Mhm. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan eh, benefit atau keuntungan ini? Tidur yang seperti apa? Mhm. Kita bisa mendapatkan daya tahan tubuh yang baik, konsentrasi dan Konsentrasi, fungsi otak yang meningkat, serta bisa mencegah kelelahan kelelahan dan dan stres stres. ini. Mhm. Yang pertama adalah jangan terlalu larut tidur pada saat di bulan Ramadan. Benar. Jadi apabila kita sudah menyelesaikan tarawih, kemudian kita tidur, kemudian bangun untuk sholat malam, sahur, Sahur, dan em, sholat subuh. sholat subuh Mhm. kayak gitu ya. Kemudian bagaimana supaya tidur kita itu bisa Berkualitas. berkualitas ya? Kurangi kafein. Wah, Mhm. penyuka Kopi kopi. ya, para penggemar kopi, Heeh. sahabat Aisyah yang menjadi penggemar kopi, Mhm. mungkin juga harus mengurangi karena Mhm. ini akan mengganggu kualitas Tidur. tidur. Mungkin juga ini sudah biasa di Indonesia ya, karena banyak tugas terus minum kopi supaya nggak Betul. ngantuk. Mahasiswa Nah, banyak itu, Dok. iya, mungkin sahabat Aisyah juga banyak ini Wah, Mbak Usi yang seperti itu. Karena masih pekerja-pekerja banyak luar juga yang biasa ya. pekerja keras, Mhm. kemudian
mahasiswa juga Mhm. mungkin sudah ada yang aktif di dalam, Aisyah, gerakan Aisyah. betul. Ibu-ibu muda juga mungkin sudah banyak yang Wah, aktif iya. di Aisyah. Jadi mungkin juga kopi ini salah satu supaya kalau orang Jawa bilang itu Kunci. cagak melek, Oh, gitu. cagak melek, betul. Ya, Kunci untuk bisa selalu selalu terbuka matanya. iya, betul. Nah, namun ini akan bisa mengganggu kualitas tidur kita. Mhm. Nah, kemudian yang ketiga, manfaatkan waktu kalau kita punya misalnya di tengah-tengah sela-sela kita bekerja, Mhm. kita mampu tidur sejenak Mhm. 15 sampai 30 menit di tempat kerja misalnya. Mhm. Mungkin orang yang mudah tidur itu bisa tidur sambil bersandar Seperti kayak saya, gitu, Dok. ya. Saya udah tidur ini. Iya, ini bisa mengembalikan kesegaran. Betul sekali. Jadi menutup mata sebentar, Mhm. berkualitas walaupun hanya Mhm. Mhm. 15-20 menit. Betul betul betul. Ini mengembalikan kesegaran tadi, Mhm. mencegah kelelahan dan stres itu rasanya hilang kayak gitu. Mhm. Nah, ini mungkin yang bisa kita coba. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa beliau menyampaikan, tidur jangan terlalu larut, Mhm. tapi Mhm. malam kita bangun Mhm. untuk sholat Salat malam maghrib, dan kemudian sahur. sahur. Betul sekali, Dok. Memang, tadi itu ya, Dok, ya, terkadang masih banyak sekali memang yang tidur itu dijadikan pengalihan supaya tidak terasa lapar, tidak terasa Betul. haus gitu, menjaga energi seperti yang disampaikan oleh Dokter Eko ini. Nah, supaya tidak terus-terusan tidur untuk mengalihkan si haus tadi ini, Dok, bagaimana cara kita menjaga hidrasi di dalam tubuh kita Ya, selama puasa? terima kasih Mbak Usi dan, Mhm. sahabat Aisyah yang saya sayangi. Sering kita itu, mengurangi tidak banyak minum pada saat Mhm. puasa. Mhm. Bahkan tidak berpuasa pun sedikit minumnya Mhm. kayak Mhm. gitu. Coba kita, lihat diri kita masing-masing, introspeksi terhadap diri kita. Adakah kita minum sehari minimal 8 gelas? Mhm. Mungkin ada yang tidak sampai segitu. Betul sekali. Padahal air atau hidrasi Mhm. itu sangat penting bagi tubuh kita. Setidaknya kita tetap mempertahankan 8 gelas Iya. sehari, Oh, setiap setiap hari. hari, ya. Nah, bagaimana, kita mengatur 8 gelas ini? Yang pertama adalah pada saat berbuka puasa, minumlah setidaknya 2 gelas. 2 gelas. Kemudian antara berbuka dengan waktu sahur, Mhm. minumlah setidaknya 4 gelas. Mhm. Kemudian pada saat sahur, 2 gelas lagi. 2 gelas, 4 gelas, 2 2 gelas gelas, gitu ya, ya. Dok, ya? Nah, kadang-kadang ini juga akan sulit karena Mmm. pada saat sahur pada saat berbuka, Mhm. 2 gelas, habis itu taraweh nih. Mhm. Mhm. Takutnya tarawehnya bolak-balik ke toilet karena Mhm. banyak minum pada Iya, saat betul betul, buka. berbuka kayak Mhm. gitu. Nah, padahal kita dianjurkan untuk 8 gelas ini. Nah, ini sedikit membantu supaya kita bisa memastikan 2 gelas di dalam satu hari ini, Mhm. 2 gelas pada saat berbuka, 4 gelas pas antara berbuka Berbuka. dan sahur, dan 2 gelas pada saat Sahur. sahur. Betul, jadi 2, 4, 2 begitu ya, Dok, ya? Iya, Dan betul. lebih Dan mungkin terjadwal. kita Mhm. juga selain tadi pola tidur, Mhm. itu kopi atau kafein Mhm. itu, eee, apa ya, kalau tadi pada saat kita membahas pola tidur, Mhm. kafein itu akan menyebabkan kita lebih sulit tidur, Mhm. Betul. sehingga kualitas tidur kita Wah, menjadi berkurang. iya. Nah, pada hal dehidrasi atau Mhm. hidrasi, kafein ini sering menyebabkan kita lebih banyak buang air kecil. Oh, Sehingga menyebabkan resiko dehidrasi ini menjadi lebih tinggi. jadi kadang percuma juga ya, Dok, sudah minum 8 gelas satu hari tapi masih ditambah dengan kafein yang banyak, Banyak yang ya, karena tinggi. dia akan lebih banyak buang air Oh, kecil sehingga keseimbangan cairan di dalam tubuhnya terganggu. menjadi berkurang. Berkurang. Oh, oke, baik. Berarti lebih baik memang yang sangat aman itu adalah air putih. Tapi boleh kan, Dok, sesekali minum ya? Boleh, boleh, ya. Yang penting tidak terlalu banyak Tidak begitu ya, terlalu Dok, ya? banyak karena tadi, kafein itu salah satu efeknya adalah diuretik, menyebabkan Mhm. kita ingin berkemih. Sering berkemih Ya, gitu ya. sehingga resiko terjadinya dehidrasi menjadi Meningkat ya. meningkat. Nah, kalau Oke. kita bisa minum, lebih banyak itu Mhm. lebih bagus. Iya. Berarti kalau misalkan memang hari itu minum kopi berarti harus diimbangi dengan Harus minum air minumnya putih lebih yang banyak, banyak iya. gitu ya, Dok, ya. Lebih dari 8 gelas berarti kan Boleh, lebih baik ya, ya, Dok, ya? boleh. Oke, baik. Nah ini, Dok, sekarang itu sedang gencar-gencarnya
anak muda, banyak anak muda ya, tidak hanya anak muda ya Dok ya, saya rasa yang, orang tua juga ini olahraga Dok, Oke. berolahraga, melakukan aktivitas fisik. Ada running gitu ya Dok, yang Iya, kemarin sebelum puasa kan sempat ramai sekali, kemudian goes, terus ada nge-gym, sekarang anak muda banyak iya, iya. sekali yang nge-gym, terus kemudian pilates, yoga, dan lain sebagainya. Nah, di bulan puasa ini olahraga itu kan juga meningkatkan kebugaran, bisa jadi meningkatkan kebugaran atau justru malah menurunkan kebugaran Dok? Itu pertanyaannya. Lalu Mhm. bagaimana sih peran olahraga selama puasa? Jadi apakah bisa justru meningkatkan kebugaran atau malah menurunkan kebugaran? Kemudian bagaimana peran olahraga selama puasa? Iya, terima kasih Mbak Usi dan ibu-ibu, sahabat Aisyah yang saya sayangi ya. Olahraga tetap diperlukan dan tetap Mhm. dianjurkan pada saat puasa atau Mhm. Ramadan. Tentu, beratnya dikurangi. Oke. Jadi olahraga pilihlah olahraga yang ringan, yang bisa tetap menjaga kebugaran tubuh, ya. Nah, Rasulullah itu sering mencontohkan dengan berjalan kaki. Mhm. Jadi murah Mhm. ya, olahraganya Murah murah meriah. dan mudah, di Mhm. mana-mana bisa kita lakukan Betul. kayak gitu. Kalau tadi, Mbak Usi menyampaikan goes, oh itu harus Mhm. modal sepeda Betul. kayak gitu. Nah, mungkin kalau jalan kaki itu bisa kita lakukan di mana pun kita berada ya. Mhm. Jadi, Rasulullah memberi contoh bahwa beliau sering berjalan kaki sebagai salah satu bentuk dari olahraga ringan untuk menjaga kebugaran. Mhm. Nah, dari sisi kesehatan, olahraga ringan seperti berjalan kaki, stretching Mhm. itu dapat membantu memperlancar pencernaan dan Mhm. peredaran darah. Sehingga itu akan memberikan rasa kebugaran bagi Mhm. tubuh kita. Nah, tentunya pada saat kita berpuasa, kita bisa memilih waktu yang tepat bagi kita untuk berolahraga. Kalau olahraga kita yang kita lakukan jalan kaki misalnya seperti yang dicontohkan Rasulullah, kita bisa melakukan pada saat setelah sholat subuh jamaah di masjid, Mhm. kita jalan kaki Mhm. dulu, Sebelum pulang gitu ya ya Dok sebelum ya? pulang sambil perjalanan pulang, Mhm. keliling dulu. Nah, ini termasuk olahraga yang ringan. Mhm. Atau kalau itu merasa berat seperti itu karena terus wah haus habis Mhm. itu kayak Mhm. gitu ya. Mhm. Kita bisa memilih menjelang berbuka puasa. Mhm. Menjelang berbuka puasa, kita bisa melakukan olahraga yang tentunya saya juga nggak bisa menyampaikan bahwa olahraga ringan itu apakah sama bagi semua orang? Mhm. Tentu akan berbeda pada saat mungkin seusia saya, Mhm. eee yang saya pilih ringan itu adalah jalan kaki. Mhm. Tapi kalau yang masih muda seperti Mbak Usi, mungkin nge-gym masih ringan kayak Bisa gitu. jadi Nah, kalau bisa saya jadi sering ya. seperti itu, kayak gitu. Sehingga kita bisa memilih yang Heeh. bagi kita itu ringan, tidak Mhm. memberatkan, tapi tetap menjaga kebugaran tubuh kita Mhm. dan kita perlu memilih waktunya. Betul. Nah, ada yang juga menyukai olahraga itu di malam hari. Mhm. Mhm. Iya betul Misalnya Kak. setelah taraweh itu Mhm. baru Olahraga. olahraga. Pulang dari masjid setelah Mhm. taraweh bisa jalan-jalan dulu Mhm. misalnya. Mhm. Boleh saja seperti itu. Jadi Mhm. pilih waktu yang tepat bagi kita, Mhm. yang, tidak mempengaruhi puasa kita, Mhm. misalnya rasa haus dan lain sebagainya, serta, secara fisik tidak terlalu berat bagi kita. Itu mungkin Mbak Usi. Betul, Kak. Berarti memang tergantung dari masing-masing begitu ya, Betul. Dok, ya? Iya, Tergantung tadi dari usia dan juga memang kebiasaannya ya, Dok, ya? Kalau saya iya betul. kebiasaan nge-gym, berarti nge-gym masih ringan Masih untuk ringan saya ya, iya Dok, ya? betul. Kalau saya sudah kelengar Mbak Usi. Nanti bisa batal ya, Dok, ya? Iya betul. Iya, baik, Dok. Kemudian tadi ini kan kita sudah berbicara banyak sekali mengenai asupan makanan, minuman, kemudian bagaimana menjaga kebersihan, dan yang terakhir adalah olahraga. Lengkap sudah kita bahas, Dok. Tetapi masih ada satu lagi yang tidak kalah penting, Mhm. yaitu mengenai kesehatan mental yang jelas berhubungan dengan Oke. emosi ya, Dok, ya. Ya, Nah, ini bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental kita selama puasa ini, karena biasanya nggak boleh marah-marah, gitu ya, Dok. iya. Mbak Usi, Mhm. dan ibu-ibu sahabat Aisyah yang saya sayangi, sekarang kesehatan mental itu sering dibicarakan ya. Mhm, betul betul sekali. Ya, remaja, khususnya pada remaja, tapi ternyata mungkin pada lansia pun itu ada, Oh. kayak gitu ya. Kalau Mhm. kita melihat program yang sedang digalakkan oleh pemerintah sekarang, adalah screening Mhm. screening kesehatan. Nah, kita mungkin pernah mendengar juga cek kesehatan gratis Iya, betul yang betul. berkaitan dengan hari ulang tahun. Iya, Itu betul. ada screening kesehatan mental itu Mmm. ada. Mmm. Jadi Mhm. kesehatan mental
ada hal yang penting, Mhm. sangat penting kita perhatikan. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ada di hadis riwayat Bukhari, "Jika seseorang mencacimu saat berpuasa, Mhm. katakanlah aku sedang berpuasa." Nah, sebenarnya ini salah satu, eee, ajaran dari Rasulullah untuk kita mengerem emosi kita, Mhm. ya, mengatur emosi kita. Dicaci itu kan Mhm. emosi ya, Mhm. Betul. pengennya menjawab dia caciannya 2 kalimat, Mhm. kita pengennya 5 kalimat atau Waduh, 10 kalimat kayak dibales gitu, pokoknya gitu ya, bales Dok, ya? kayak gitu. Tapi perintahnya Rasulullah apa? Jawab saja hanya 3 kata itu, "Aku sedang berpuasa." Nah, apa artinya? Bahwa kita harus mengerem emosi kita. Nah, jadi dengan puasa Ramadan, ini siapapun, baik Mhm. tadi remaja, Mhm. kemudian lansia atau Mhm. dewasa dan Mhm. lain sebagainya, di dalam bulan Ramadan itu diminta untuk berlatih ini, Mhm. berlatih menahan emosinya. Emosi. Nah nah, bagaimana kita menjaga mental atau kesehatan mental kita Mhm. selama di Ramadan ini yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menjaga niat kita. Mhm. Ya, niat kita menjalankan ibadah Ramadan dan tidak menguranginya dengan berkata-kata yang kurang baik. Mhm. Mengurangi makna ibadah dengan tidak mengurangi makna ibadah kita dengan emosi yang tidak Mhm. stabil. Mhm. Ya. Kemudian yang kedua, menghindari konflik dan mengelola stres. Mhm. Kalau jawabannya tadi, aku sedang Berpuasa. berpuasa, itu jelas akan menghindari konflik dan Mhm. mengelola stres. Mhm. Kita kalau orang sudah maki-maki kita cuma menjawab, Mhm. "Aku sedang berpuasa," maka Mhm. itu artinya kita memutus konflik dengan yang Mhm. bersangkutan. Mhm. Berhenti, Mhm. nggak mau bicara lagi lah, Mhm. kira-kira seperti itu. Mhm. Nah, kemudian kita juga mengelola diri kita, nggak gampang, Mhm. sebenarnya hanya 3 kata, tapi nggak Nggak gampang itu mudah. diucapkan pada Betul. saat kita marah, Betul, karena yang ada ya. di otak kadang-kadang isinya gimana caranya bales gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak gampang Mhm. mengatakan aku sedang Mhm. berpuasa Mhm. kayak gitu. Mhm. Tapi nggak ada artinya kalau kita ngomong aku sedang berpuasa, habis itu ngomel-ngomel, Mhm. dibales omongannya. Enggak. Iya, betul, betul. Maksudnya aku sedang berpuasa itu tidak memberi balasan atas Mhm. cacian yang diberikan kepada kita atau Mhm. kata-kata yang tidak baik pada kita. Mhm. Nah, satu hal lagi, Mhm. di saat bulan Ramadan kita diminta untuk memperbanyak zikir, Mhm. memperbanyak membaca Al-Qur'an, Mhm. memperbanyak mendengar, Mhm. bacaan Mhm. Al-Qur'an. Nah, itu membawa ketenangan bagi kita. Jadi lengkap ya, Mhm. sudah kita diminta untuk mengelola emosi, Mhm. stres tadi, menghindari konflik dengan Mhm. menjawab kalau tidak ada yang tidak sesuai dengan kita, Mhm. cukup mengatakan aku sedang Sedang berpuasa. berpuasa, Mhm. ditambah lagi kita memperbanyak dzikir, Mhm. memperbanyak membaca Al-Qur'an, kemudian memperbanyak kalau kita tidak bisa membaca sendiri, mendengarkan Mhm. orang membaca Al-Qur'an Mhm. atau mendengarkan Al-Qur'an itu sekarang banyak caranya, Mhm. kayak gitu YouTube ya. ada ya, Dok, YouTube ya? ada, kemudian, apa, eee, Spotify juga teman-teman bisa ya itu ya, banyak kayak betul. gitu. Mhm. Masjid-masjid juga Juga sudah iya, selalu memutar itu, mengumandangkan itu kayak yes, gitu. betul, Nah, betul. sehingga itu akan menjadi ketenangan kita dan harapannya itu menjaga kesehatan mental kita. Mhm. Demikian Mbak Usi. Yes, jadi tidak mudah meledak-ledak ya, Dok, Ya ya. Tapi betul. memang harus betul-betul memang dari dalam diri kita harus, "Aku tidak boleh marah," gitu ya, Ya Dok, ya. betul. Nggak gampang loh Mbak Percuma itu. iya, makanya itu, Dok. Baik, Dok, terakhir. Tadi kan, apa namanya, semuanya itu sudah dibahas ya, Dok, ya. Semua aspek sudah dibahas, dari fisik dan juga psikisnya pun sudah. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan agar kebiasaan sehat tersebut yang sudah diberikan tipsnya oleh Dokter Eko ini selama bulan Ramadan itu dapat berlanjut setelah bulan suci ini berakhir, Dok? Ya, eee, Mbak Usi dan ibu-ibu sahabat Aisyah yang saya sayangi, kadang setelah Idul Fitri tiba, Mhm, itu kita kembali kepada pola yang lama. betul. Apalagi kebiasaan di Indonesia pada Idul Fitri itu semua jenis makanan Ada. ada, kayak gitu ya. Sehingga kita lupa tadi, Mhm, yang tadi perintah bahwa
makan dan minumlah secukupnya. Karena kadang-kadang ada adat di suatu daerah yang kalau tidak dimakai itu nggak menghargai, kayak Betul, gitu. betul betul betul. Atau kita sendiri yang sebenarnya nggak bisa menjaga nafsu kita untuk mencicipi semua makanan, Heeh kayak heeh gitu. heeh. Jadi ini adalah latihan kita. Mhm. Apakah ini akan menjadi momen perubahan bagi Mmm, kita atau mhm, bukan? mhm. Kalau kita bisa mempertahankan pola-pola yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini, maka Ramadan betul-betul akan menjadi momen perubahan Mhm. untuk hidup bersih dan Menjadi sehat, lebih baik ya, Dok, menjadi ya? lebih baik. Betul betul. Mulai dari menjaga kebersihan, kemudian yang kedua adalah pola makan, kemudian yang ketiga pola tidur, kemudian mengelola stres atau Mhm, kesehatan mental. Kalau ini kita jaga terus setelah Lebaran mhm, dan ini kita pertahankan terus, mhm. maka kita bisa mendapatkan salah satu hikmah Mmm, Ramadan bagi betul betul kesehatan. betul betul betul. Namun itu kembali kepada diri Mmm, kita. Kalau kita kembali lagi misalnya mhm tadi, mhm, selama pagi dari kita membuka mata mhm, sampai kita tidur, itu banyak sekali makanan yang kita konsumsi mhm, dan kita nggak lihat lagi mhm, kualitasnya. mhm, Kita tidak lihat lagi komposisinya. mhm, mhm, Kemudian kalau kebersihan saya yakinlah ibu-ibu sahabat Aisyah selalu menjaga kebersihan mulut, mhm, kebersihan tubuh dan lingkungan itu yang sering kita suarakan. Kemudian mental tadi, mampu nggak kita mempertahankan walaupun tidak berpuasa, sedang tidak berpuasa setelah Ramadan, kita tetap bisa memposisikan tidak menjawab cacian makian tadi dengan kalimat yang lebih panjang tadi. mmm, Mungkin lebih baik diam. iya, mhm, Kemudian, masih mempertahankan membaca Al-Quran, mempertahankan mendengarkan mhm mhm, Al-Quran. Nah, ini suatu usaha kita. mhm, Nah, harapan kita, dari Aisyah, itu sahabat Aisyah itu mampu mempertahankan apa yang sudah dibangun selama Ramadan, sehingga berlanjut setelah Ramadan, sehingga kita betul-betul mendapatkan hikmah mhm Ramadan mhm. untuk kesehatan. Demikian Mbak Baik. Usi. Ini menjadi sebuah pesan juga bagi sahabat Aisyah ya, Dok, ya, Masya Allah. Tadi memang karena biasanya kadang-kadang kita kalau, oh sudah nggak puasa, sudah menanti mulai lagi, sudah liburnya selesai, mulai lagi masuk kerja, terus, "Ah, sudah nggak puasa ini, aduh mumpung nih, yuk kita makan apa?" Gitu Iya, pasti ya. betul Mbak Usi, Kalau tidak dijaga begitu ya, Dok, ya. betul. Baik, Masya Allah luar biasa sekali, terima kasih banyak Dokter Ekor ini, semoga diskusi ini menjadi inspirasi bagi kita semua Amin ya untuk rabbal menjalani alamin. bulan Ramadan ini yang masih tersisa lumayan banyak, kurang lebih berapa, Masih panjang Mbak. dua puluhan Ya, ya? belum Berapa? terlambat Belum terlambat, untuk betul kalau sekali yang belum melakukan tadi, belum terlambat untuk memulai. betul sekali. Dan semoga nanti Allah memberkahi ilmunya yang sudah diberikan oleh Dokter Amin Ekor ini dan amin. juga kesehatan kita semua. Terima kasih Amin. banyak, Dok. Jangan lupa untuk terus mengikuti serial podcast Ramadan Keluarga Sehat Sakinah untuk semua bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan semangat beribadah. Ikuti terus sosial media Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah di Instagram @nakes_ppa untuk mendapatkan informasi-informasi menarik terkait kesehatan dan juga program-program kesehatan Aisyah. Sinergi dan kolaborasi memajukan kesehatan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.